Iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Semeton Bali irengang tembang puniki niki wantau. Om Swastiastu. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di Yoga Center Padangkerta Karangasem. Bersama saya Dwi Vera dalam acara 1 Juta Kramu Bali, 1 Juta Yoano Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, Bali Era Baru. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, Yayasan Dharma Narada bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali mempunyai komitmen untuk membumikan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui gerakan 1 Juta Kramu Bali, 1 Juta Yoano Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, Bali Era Baru. Program ini akan terus digerakkan dan juga digaungkan ke seluruh wilayah Bali agar semua satu jalur dan bersatu mesikian. Kerahayuan seni skala niskala. Program Nangun Satkerti Loka Bali yang memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia terus disosialisasikan. Visi ini tidak hanya ada di tatanan teori, implementasinya telah dituangkan sejumlah program dan salah satunya menjaga palemahan dari bahaya sampah. Gerakan Nangun Satkerti Loka Bali terus dibumikan di kalangan masyarakat. Salah satu implementasinya adalah melalui kegiatan gerakan 1 Juta Kramo Bali dan gerakan 1 Juta Yoano Bali. Kegiatan yang bersinergi dengan Yayasan Dharma Narada YDN, Kelompok Media Bali Pos KMB, dan pemerintah Provinsi Bali ini dilaksanakan di Yoga Center Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pengolahan sampah. Nantinya diharapkan perwakilan Yoano dari masing-masing kecamatan mampu menerapkan program pengolahan sampah di wilayah asal mereka masing-masing. Kita pakai 60%-nya atau sosialisasi program Nangun Satkerti Loka Bali dalam gerakan 1 Juta Kramo Bali dan gerakan 1 Juta Yoano Bali yang dilaksanakan pada 22 Desember 2020 menghadirkan 2 narasumber, yakni Bendesa Adat Kertesari Dewa Made Ardika dan Ketua Komunitas Ekoenzim Karangasem I Ketut Budiarta. Dalam kesempatan tersebut, Bendesa Adat Kertesari Dewa Made Ardika sebagai narasumber pertama yang membuka acara langsung memaparkan terkait upaya yang telah dilakukan Desa Adat Kertasari untuk mendukung program Gubernur Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali. Ardika menjelaskan pihaknya selama ini telah mendukung program Gubernur Bali, yakni terkait masalah sampah plastik, pemanfaatan buah lokal, dan penanggulangan bencana Gering Agung atau COVID-19 yang melanda dunia. Terkait masalah sampah plastik, pihaknya telah melakukan pengurangan pemakaian sampah plastik. Salah satu contoh ketika Kramo Desa Adat Kertasari melakukan persembahyangan untuk Nunas Tirte, pihaknya telah meminta Kramo tidak membawa plastik, melainkan membawa toples kecil. Saat melakukan persembahyangan ke pura, Kramo juga tidak diperkenankan membungkus banten dengan memakai kantung plastik. Saat berbelanja ke pasar maupun warung, Kramo membawa kantung belanja yang tidak terbuat dari bahan plastik. Di Desa Adat Kertasari, begitu mulai Pak Koster sebagai Gubernur Bali dan Pak Cok Aceh sebagai Wakil Gubernur Bali, kami dari Desa Adat Kertasari sudah menerapkan 1. Pengurangan sampah plastik. 2.
menggunakan buah lokal sebagai upekara. Ketiga, karena dalam keadaan yang sekarang ini COVID-19, tentu itu jangan dilupakan bagaimana peran dari adik-adik semua, dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan dari kami Bendesa Desa Adat, nah dari Nangun Satkerti Loko Bali, dalam mencegah atau memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang COVID-19 yang harusnya kita bersama-sama mencegah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang awam terhadap COVID-19. Nah, itu 3 poin yang mungkin dari kami akan jelaskan dalam acara hari ini. Yang saya bilang adalah tentang sampah plastik. Kalau dari dulu semua orang, semua krama warga yang bertempat tinggal di Bali tidak segan-segan memperhatikan bagaimana bencananya dari sampah plastik, mungkin Bali tidak akan menjadi 1000 pura. Kemungkinan Bali akan menjadi 1000 juta sampah plastik. Ya, itu tolong perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mencegah hal itu? Kita dari kecil, dari rumah tangga sendiri, dari keluarga rumah sendiri. Mungkin adik-adik atau ibu-ibu punya ibu keluarga di rumah, kasih penjelasan bagaimana caranya memilah, istilahnya memilah antara sampah plastik dengan sampah organik. Ya, sampah organik mungkin adik-adik dan kalian sudah tahu, itu pisahkan. Sampah plastik kita pisahkan. Ya, contoh dengan botol aqua atau plastik kiloan atau pembungkus yang lainnya, itu pisahkan. Ya, jangan dicampur aduk dengan sampah dari kulit mangga, kulit atau sayur-sayuran yang tidak digunakan di dapur. Itu pisahkan. Itu contoh kecil. Nah, seandainya ketemu seperti itu, kita kumpulkan sampah plastik. Di sini mungkin belum ada bank plastik. Kemungkinan tahun depan kami sebagai Bendesa Desa Adat akan membangun suatu bank plastik. Bank plastik nanti krama atau warga kami menimbun sampah plastik, dikumpulkan menjadi satu, nanti ditukarkan dengan kupon atau koin, nanti dapat gratis belanja di pasar tradisional di Desa Adat Kertesari. Nah, itu baru perencanaan dari kami. Contoh adik-adik sekolah atau anak-anak sekolah itu kasih tahu, ya, habis makan yang jajanan yang berbungkus plastik, nanti ya, plastiknya itu jangan dibuang sembarangan, dikumpulkan. Nah, itu contoh dari rumah tangga sendiri. Mungkin dari sampah organik, bekas sisa-sisa dari mangga atau buah-buah lain, ya. Kedua, terkait pemanfaatan buah lokal, pihaknya juga telah meminta krama setiap melaksanakan upacara, mulai dari dewa yajna, pitra yajna maupun manusia yajna, supaya memanfaatkan buah lokal. Selama ini buah lokal terkesan kurang diminati dibandingkan buah impor. Warga selama ini lebih memilih memakai buah impor dibandingkan buah lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Bali. Pihaknya berharap dengan adanya aturan terkait pemanfaatan buah lokal ini
kedepannya masyarakat bisa memanfaatkan buah lokal sebagai pilihan utama dalam membuat sarana upacara. Dengan begitu, buah lokal yang dihasilkan oleh petani Bali benar-benar diberdayakan. Yang perlu saya sampaikan adalah pemanfaatan buah lokal. Buah lokal ini zaman sekarang banyak yang tergiur dengan buah impor. Kalau zaman dulu, contoh di sini ada buah nangke di sebelah kiri, dan di sini juga ada buah kelapa kuning Nyuh Gading. Di sini juga ada mangga. Di sini juga ada buah belimbing. Itu yang termasuk buah lokal. Kalau sekarang adik-adik tidak memperhatikan buah tersebut, tergiur dengan buah import, ya jadinya gimana Bali ke depan? Ya, mohon diperhatikan. Saya juga antusias baru masuk di yoga center sini, ya semuanya ada buah lokal. Ini perlu diperhatikan. Contoh dari buah nangke. Nangke itu dari muda bisa kita pergunakan sebagai sayur. Kalau sudah matang, itu juga bisa digunakan untuk Banten. Batunya bisa digunakan sebagai keripik atau digoreng. Ya, dikasih bumbu sedikit, bisa digunakan. Contoh sekarang dengan kelapa Nyuh Gading. Kelapa Nyuh Gading ini sangat luar biasa kegunaan. Digunakan sebagai upekare yatnya, digunakan sebagai untuk pembersih perut. Terkait penanggulangan COVID-19, Desa Adat Kertasari telah membuat Satgas Gotong Royong. Satgas Gotong Royong ini dibentuk untuk selalu mengedukasi masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan, mulai dari selalu memakai masker setiap keluar rumah, jaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan. Pihaknya juga terus melakukan edukasi dan penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat umum seperti balai banjar dan rumah-rumah warga. Harapannya virus corona dapat dicegah penyebarannya. COVID-19 ya, Gering Agung dari Satgas, dari tim relawan kami, dan dari kami pun warga Desa Adat Kertasari berusaha bersama-sama mencegah COVID-19 ini. Dan di samping itu juga kami seringkali untuk berdoa bersama biar Gering Agung, istilah bahasa Balinya, cepat metilar dari dari jagat seperti itu. Tentang ekosistem dengan hubungan ke desa adat, ya kemungkinan di sini warga kami adalah 60% petani, ya 60% petani, dan juga penggarap-penggarap di sini di belakang di utara ini banyak sebagai petani. Kemungkinan nanti saya punya ide spesial kepada Yoga Center, kepada Pak Dokter di sini sebagai pembinanya tentang ekoenzim, ya kemungkinan saya akan berusaha menggunakan memanfaatkan lahan-lahan kering. Saya akan tanami tanaman yang saya sampaikan tadi dengan buah lokal, nanti pupuknya saya pakai ekoenzim. Sementara itu, Ketua Komunitas Ekoenzim Karangasem Iketut Budiarta menjelaskan, pemilahan sampah ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Terlebih lagi khusus di Karangasem, lokasi tempat pembuangan akhir TPA Butus sudah dipenuhi dengan sampah. Maka dari itu, jika sampah tidak diolah, penumpukan sampah terus terjadi. Jangan sampai sampah rumah tangga membebani petugas kebersihan dan TPA. Maka dari itu mulailah olah sampah sehingga bermanfaat.
Coba tunjukin ke depan. Nah, berbicara masalah sampah, sebenarnya Pak Gubernur sudah buat Pergub ya tahun lalu nih nomor 47 tahun 2019 sudah itu betul-betul sudah dititik beratkan bahwa pengolahan sampah yang berbasis sumber ya. Tadi sudah disampaikan TPA kita diputus hampir penuh Pak Bendesa ya. Saya kira kalau kita menimbun sampah ya sepulau Bali ini juga akan penuh kalau tidak diolah ya. Makanya gebrakan Pak Koster luar biasa, mengurangi sampah plastik, pengolahan sampah berbasis sumber ya. Dan ekoenzim ini nyambung ya. Jadi tujuannya kita mengolah sampah yang kita produksi, jangan sampai sampah rumah tangga kita membebani petugas kebersihan atau TPA ya. Kenapa kita sibuk-sibuk ngurusi sampah ya? Itu juga sudah ada petugas, ada atau tidak kita buang dan sebagainya. Budiarta menambahkan selama ini sampah organik seperti kulit bawang, sayuran, mangga, dan yang lainnya biasanya dibuang begitu saja. Namun sejatinya sampah organik tersebut dapat diolah sehingga bermanfaat dan salah satunya dipakai ekoenzim. Sampah organik yang dipakai harus lunak dan tidak boleh keras. Ia menjelaskan ekoenzim memiliki banyak manfaat, yakni untuk pertanian, lingkungan, termasuk kesehatan. Untuk pertanian, ekoenzim ini dapat dipergunakan sebagai pupuk organik cair. Ekoenzim ini bisa dipergunakan untuk semua jenis tanaman. Ya, ini memang tujuan utamanya adalah mengolah sampah di sumbernya. Ini sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun 2019 di mana sampah diharapkan diolah, jadi tidak keluar lagi ke TPA tapi diolah di sumbernya. Manfaatnya banyak sekali ya. Pertama untuk di bidang pertanian ini bisa sebagai alternatif untuk pupuk organik cair. Ya, di samping itu juga sebagai pestisida organik yang sangat aman dan ramah lingkungan. Kemudian manfaat lainnya untuk fungsi pembersih ya. Jadi semua fungsi pembersih rumah tangga bisa kita manfaatkan. Dari ngepel lantai, cuci pakaian, mandi, sampo, bahkan gosok gigi dan lain-lain bisa dipakai ya. Juga untuk manfaat kesehatan bisa ya. Untuk obat luka tentunya yang ringan ya, obat luar bukan untuk diminum ya. Obat luka bisa ya. Untuk mengurangi pegal-pegal, nyeri-nyeri sendi juga bisa ya. Dan cara pembuatannya sangat mudah dan murah ya. Mudah. Jadi dengan rumus yang simple 1:3:10, di mana 1 bagian adalah gula merah atau gula Bali kalau di tempat kita ada, atau molase atau gula tetes tebu. Ya tergantung yang mana kita punya. Kemudian yang 3 bagian adalah bahan organik atau sampah organik dari rumah tangga kita. Ya sisa sayur, kulit buah, ya atau buah yang sudah tidak dimanfaatkan untuk konsumsi, kita pakai untuk ekoenzim. Kemudian 10 bagiannya adalah air, ya. Jadi kombinasi 1 bagian molase atau gula merah, 3 bagian bahan organik, dan 10 bagian air. Ini kita fermentasi selama 3 bulan. Untuk lingkungan, ekoenzim ini bisa dipakai untuk membersihkan air, salah satunya air yang ada di Tukat Badung Denpasar. Setelah pemakaian ekoenzim ini, air di Tukat Badung mulai terlihat bening. Sedangkan ekoenzim untuk kesehatan bisa dipakai untuk luka ringan, obat gatal-gatal, untuk gosok gigi, obat jerawat, bisul, dan yang lainnya. Pihaknya telah membuktikannya, ada seorang warga yang mengalami luka di bagian punggung dan sudah borok. Setelah diobati memakai ekoenzim ini, luka tersebut mulai mengering. Ekoenzim juga bisa dipakai shampoo sampai hand sanitizer. Pengolahan sampah plastik. Mungkin yang Bapak sampaikan secara khusus tadi ya, untuk di Desa Adat Kertesari, sangat baik sekali Pak programnya. Cuman saya ingin tahu
apakah di seluruh desa adat yang ada di Bali ini sudah menerapkan hal yang sama atau belum? Karena sampah plastik sampai sekarang ini masih begitu banyak yang terlihat tidak dikelola dengan baik. Baik itu kesadaran masyarakatnya sendiri maupun cara pengelolaannya. Nah, contohnya di pasar umum Amalapura. Itu ketika saya belanja ke sana masih banyak dan masih begitu biasa saja menggunakan plastik. Yang terlihat baru hanya di seperti Alfamart, Indomaret itu yang sudah tidak menggunakan plastik lagi. Tapi pedagang-pedagang kecil yang lain itu masih biasa menggunakan itu. Dan bahkan penyumbang plastik yang lebih banyak mungkin dari mereka itu. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya cara khususnya dari pemerintah Gubernur Bali dalam mensosialisasikan itu. Nah, sehingga dengan sosialisasi yang lebih spesifik dapat memberikan kesadaran lebih mendalam kepada masyarakat. Nah, Ini sudah diterapkan ke masing-masing prajuru desa adat. Cuma sekarang Yohana semua yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada prajuru adat masing-masing. Ini sudah diterapkan, sudah dikasih imbauan dari Bapak Gubernur biar Bali tidak ditumpuk sama sampah plastik. Masing-masing desa adat sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada panduan bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, mungkin kepada Yohana semua saya sampaikan, saya kasih tugas, kasih tahu prajuru adat masing-masing. Setelah melakukan pemaparan materi, acara kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung pengolahan sampah menjadi ekoenzim. Peserta dengan jumlah 16 orang ini melihat secara langsung bagaimana limbah organik yang dihasilkan dari rumah tangga kemudian diolah menjadi pupuk cair atau ekoenzim. Dalam pelaksanaannya, para Yohane sangat aktif mengikuti proses pengolahan sampah yang dipandu oleh komunitas ekoenzim Karangasem, sehingga di sela-sela proses tersebut terjadi interaksi. Bali, iragama sekian, ansara lestarian, indah alam Bali. Rayuan sami skala niskala, namun sakit tilo ke Bali, di kewantah visi kramo Bali mangke elingan, namun sakit tilo ke Bali, di kewantah visi kramo Bali mangke. Sampunan aku sikiang mana ngewangun Bali, lunas yang widi manda jagat Bali, gemari palinginawi medasar nanggung sakerti lo ke Bali semeton Bali sami ngiring sarang-sarang ngestiti bakti jaga alam Bali manda suci lan harmonis pakedek petenyan nangun sakerti lo ke Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Menurut seorang peserta, kegiatan Gerakan 1 Juta Kramo Bali dan Gerakan 1 Juta Yohane Bali sangat bermanfaat bagi peserta.
Program ini dinilai dapat memberi ilmu kepada para peserta yang kemudian dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Pihaknya yang bergerak di bidang pertanian tentu sangat terbantu dengan adanya pengolahan sampah menjadi pupuk cair atau ekoenzim, mengingat bahan yang digunakannya murni organik tanpa bahan kimia. Jadi sangat menarik untuk memanfaatkan sampah untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian. Tanggapan saya untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat ya, terutama ilmu-ilmunya sangat penting untuk kebaikan kita bersama seperti dia, untuk kebaikan kita bersama terutama tentang Bali ke depan seperti itu. Karena tadi saya dapat informasi 8 tahun ke depan kita dapat kesempatan untuk memperbaiki bumi ini gitu. Jadi mulai sekarang karena sudah dapat ilmu kita nanti akan terapkan seperti apa yang sudah dijelaskan tadi ilmunya. Ya, mudah-mudahan nanti kami berhasil mencoba ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi ya, saya sangat peduli sekali tentang pertanian ya. Kebetulan saya juga anak petani. Kebetulan juga sekali saya ini gemar sekali untuk bercocok tanam seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan bagaimana cara penggunaannya karena tadi belum dijelaskan seperti itu. Terus apa yang saya pikirkan tentang pertanian itu, terutama pemakaian zat kimia yang terlalu berlebihan untuk membunuh rumput-rumput yang biasanya mengganggu tanaman kan, itu zat kimianya sangat mengganggu sekali sebenarnya untuk tanahnya, kesuburannya gitu. Karena sekarang memang gampang untuk membunuhnya, tapi untuk mengembalikan kesuburan tanahnya itu sangat sulit. Gitu. Saya juga pernah mencobanya menggunakan zat kimia itu, tapi tanahnya dari hari ke hari menurun, produktivitasnya juga menurun. Yang tadinya seandainya dapat sekilo, mungkin ke depannya dapat setengah kilo. Sampai akhirnya benar-benar rusak tanamannya. Makanya tadi saya tanyakan bagaimana cara penggunaannya, entah itu disemprotkan atau dituangkan atau gimana gitu. Biar nanti kalaupun kita dapat ilmunya yang bagus tapi tidak digunakan dengan pas kan itu, hasilnya juga tidak baik seperti itu. Bali, iragama sikian dan sarang lestarian indah. Gerakan 1 juta Kramo Bali dan gerakan 1 juta Yoana Bali sebagai wujud nyata program Nangun Satkerti Loka Bali telah berjalan dengan baik dan diharapkan bisa diimplementasikan di daerah lain melalui perwakilan Yoana dari setiap kecamatan se-Kabupaten Karangasem. Semeton Bali direngang tembang puniki niki wantang